Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Dwi Lestari, mahasiswi keperawatan semester 5B, ingin memaparkan asuhan keperawatan pada anak dengan prematur dan LBW. Nah, ini adalah ilustrasi kasus anak dengan prematur dan LBW. Bayi preterm usia 20 hari berat 1600 gram di dalam inkubator secara konsisten kehilangan 30-50 gram selama 2 hari setelah 2 minggu mengalami pertambahan berat badan yang mendadak melalui NGT. Suhu lingkungan dalam inkubator meningkat 50 Celcius, sementara suhu aksila bayi berkisar 36,4 sampai 36,5 ini derajat Celcius. Kemudian ada pengkajian keperawatannya dan identitas klien. Pengkajiannya tanggal masuk tanggal 10 bulan 1 2021, ruang atau kelas Mawar 2. Pengkajian tanggalnya tersebut jam masuknya pukul 24 waktu Indonesia Barat, kamar nomor 10. Jam pengkajiannya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada identitas klien, namanya anak B, tempat tanggal lahir Malang 21 Desember 2019, umur 20 hari, nomor registernya sekian, diagnosa medisnya prematur dan BBLR, nama ayah Ibu Tuan A Nyonya C, pekerjaan ayah swasta, pendidikan ayah SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan ibu SMA, agamanya Islam. Kemudian ada keluhan utamanya, yaitu bayi preterm di dalam inkubator secara konsisten kehilangan 30-50 gram selama 2 hari setelah 2 minggu mengalami pertambahan berat badan yang memadai melalui NGT. Keadaan kesehatan saat ini, diagnosa medisnya prematur dan LBW atau BBLR, kemudian status nutrisinya setelah 2 minggu mengalami pertambahan berat badan yang memadai melalui NGT. Nah, ini ada analisis datanya, data fokusnya, diagnosa, data subjeknya tidak ada, data objektifnya tersebut, kemudian penyebabnya dari prematur, kemudian mengalami fungsi otak belum sempurna dan refleks menelan belum sempurna juga mengakibatkan gangguan menelan dan dapat mengakibatkan juga defisit nutrisi. Nah, bisa diambil masalah keperawatannya, yaitu gangguan menelan berhubungan dengan prematuritas dan defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Diagnosa keperawatan, gangguan menelan, dan prematuritas. Kenapa saya mengambil diagnosa ini? Karena pada bayi prematur ini mengalami fungsi otak yang belum sempurna, sehingga refleks menelannya juga belum sempurna. Jadi dari ini maka gangguan menelan ini bisa diangkat sebagai diagnosa keperawatan. Kemudian defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Nah, kenapa saya mengambil diagnosa ini? Karena gangguan menelan yang sebelumnya mengakibatkan nutrisinya kurang, sehingga bisa diambil masalah keperawatan defisit nutrisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Ini ada intervensinya, saya mengambil dari buku SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, diagnosanya dari SDKI, gangguan menelan berhubungan dengan prematuritas. Kemudian SLKI atau kriteria hasilnya, tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka dengan kriteria hasil penerimaan makanan membaik, skornya 5. Kemudian
berat badan meningkat, prematuritas menurun, keterlambatan menurun, aktivitas ekstremitas membaik, respon terhadap stimulus sensorik membaik. Dan intervensinya dari buku Psiki diperoleh yaitu observasi, identifikasi makanan yang diprogramkan, identifikasi kemampuan menelan, monitor asupan makanan, monitor berat badan, peluk dan bicara dengan bayi selama diberikan makanan untuk menstimulasi aktivitas makan. Hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Periksa tanda, gejala, dan masalah saat ini. Monitor kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas. Nah, intervensi ini saya dapatkan dari tujuannya ini. Jadi tujuannya itu saya buat terlebih dahulu, kemudian saya lakukan intervensi sebagai mana mestinya dari tujuan itu. Ini untuk diagnosa kedua, yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Dengan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, yaitu membran mukosa membaik, indeks massa tubuh membaik, asupan makanan membaik, asupan nutrisi membaik. Intervensinya, identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, monitor asupan makanan, monitor berat badan, monitor adanya mual dan muntah, identifikasi kelainan rongga mulut, dan timbang berat badan. Sama juga, ini intervensinya saya dapat dari tujuannya terlebih dahulu, maka saya simpulkan dilakukan intervensi seperti itu. Jadi intervensi ini diambil dari tujuannya terlebih dahulu dan berdasarkan kasus diagnosanya. Implementasinya yang pertama yaitu mengidentifikasi makanan yang diprogramkan, mengidentifikasi kemampuan menelan, memonitor asupan makanan, memonitor berat badan, memeluk dan berbicara dengan bayi selama diberikan makanan untuk menstimulasi aktivitas makanan, menimbang berat badan, menghentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi, memeriksa tanda gejala atau masalah saat ini, memonitor kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas, mengidentifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, memonitor adanya mual dan muntah, mengidentifikasi kelainan rongga mulut. Ini implementasi setelah dilakukan setelah dibuatnya tujuan intervensi, kemudian dibuatnya implementasi. Ini implementasinya saya buat dari intervensinya. Evaluasinya, data objektif bayi preterm usia 20 tahun berat 1600 gram di dalam inkubator secara konsisten kehilangan 30-50 gram selama 2 hari setelah 2 minggu mengalami pertambahan berat badan yang memadai melalui NGT. Kemudian hanya masalah keperawatan, gangguan menelan berhubungan dengan prematuritas dan defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan teratasi. Dengan dilakukannya intervensi dilanjutkan 1-3 kali, maka intervensi tersebut teratasi. Maksudnya masalah keperawatan tersebut teratasi dengan dilakukan intervensi selama 1-3 kali. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.